Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan Nabi tampilkan praktek ibadah dalam seharian. Mau dimulai dari praktek tayamum, nanti ada praktek wudu, praktek sholat wajib, dan beberapa sholat sunnah. Mari kita ikuti video praktek ibadah kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita belajar tata cara tayamum yuk. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku Bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib. Nah, itulah tata cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi tata cara tayamum. Kita lanjut ke tata cara berwudu. Perlu diperhatikan di sini, demi kesempurnaan wudhu, jika memungkinkan, hendaknya sebelum berwudhu, menggosok gigi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ya, untuk berikutnya adalah tata cara sholat wajib, ya, sholat subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Berikutnya adalah tata cara sholat istisqa. Mari kita ikuti. Tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Berikut ini di antara tata cara pelaksanaan sholat istisqa sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sholat istisqa dilakukan 2 rakaat. Imam dan makmum berkumpul di tanah lapang untuk mengerjakan sholat istisqa secara berjamaah. Kedua, sholat dilakukan tanpa didahului adzan dan iqamah dan membaca niat sholat istisqa. Usolli sunnatal istisqa rak'ataini mustaqbilal qiblah imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Ketiga,
Sesudah takbiratul ihram, imam dan makmum melakukan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua seperti pelaksanaan sholat Id. Keempat, pada tiap-tiap rakaatnya imam membaca surat Al-Fatihah dan 1 surat pendek yang dibaca jelas dan terdengar oleh para makmum. Bisa dengan membaca surat Al-A'la di rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Kelima, pada rakaat kedua setelah sujud, imam dan makmum melakukan duduk tahiyat akhir dan membaca bacaan tahiyat, tasyahud dan sholawat seperti yang dibaca dalam sholat wajib. Diakhiri dengan bacaan salam dengan menolehkan wajah dan kepala ke kanan dan ke kiri, sama seperti sholat wajib. Keenam, imam menyampaikan khutbah dan didengarkan oleh jamaah yang hadir. Khutbah salat istisqa terdiri dari 2 khutbah yang disampaikan khatib dengan cara berdiri dan sekali duduk di antara kedua khutbah. Rukun khutbah dan tata caranya sama dengan yang dilakukan khatib sesudah salat Id. Di antaranya membaca takbir 9 kali pada khutbah pertama dan takbir 7 kali pada khutbah kedua. Dalam materi khutbah, khatib dianjurkan untuk mengajak umat Islam agar bertaubat, meminta ampun atas segala dosa, serta memperbanyak istighfar dengan harapan Allah mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan umat Islam dan makhluk hidup lainnya pada saat kemarau panjang. Tiap-tiap mengakhiri khutbah pertama dan khutbah kedua, khatib disunnahkan untuk membaca doa dengan cara dirinya membalikkan badan dan membelakangi jamaah untuk menghadap kiblat, menukar posisi selendang surban di pundaknya seraya mengangkat kedua tangannya, dan berikut ini di antara doa istisqa, doa memohon hujan yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah istisqa. Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma skina ghaithan mughithan mari'an mari'a, nafi'an ghaira darrin ajilan ghaira ajil. Allahumma aski ibadak wa bahaimak wanshir rahmatak wa ahyi baladakal mayyit. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allahu la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Demikian penjelasan singkat tentang tata cara sholat istisqa dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan share. Wallahu a'lam bissawab. Ya, itu tadi tata cara sholat istisqa. Kita lanjut ke sholat gerhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah praktek sholat gerhana bulan atau sholat gerhana matahari beserta dengan langkah-langkahnya. Yuk kita simak sama-sama. 1. Diawali dengan niat dalam hati saja, tidak dilafazkan. 2. Takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. 3.
Berikutnya, langkah yang ketiga, membaca doa iftitah dan ta'awuz. Doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala zadduka wa la ilaha ghairuka. Doa ta'awuz, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Berikutnya adalah langkah yang keempat, membaca Al-Fatihah dan surat panjang. Yang harus kita perhatikan, membaca surat panjang, contohnya seperti Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya. Lalu dijaherkan, dikeraskan suaranya, bukan lirih. Berikutnya adalah langkah yang kelima, ruku yang ke-1 dan memanjangkannya. Langkah selanjutnya adalah i'tidal, bangkit dari ruku sembari membaca doanya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Selanjutnya adalah langkah yang ke-7, kembali bersedekap lalu membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan membaca surah yang lebih pendek daripada sebelumnya. Berikutnya langkah yang ke-8, ruku yang kedua, memanjangkannya tapi tidak sepanjang yang pertama. Selanjutnya, langkah yang ke-9, i'tidal, bangkit dari ruku dan membaca doa i'tidal. Berikutnya, langkah yang ke-10, yaitu kita mengerjakan sujud sembari membaca doa sujud. Setelah itu, langkah yang ke-11, duduk di antara dua sujud. Kemudian langkah yang ke-12 yaitu kita mengerjakan sujud lagi sembari membaca doa sujud. Lalu langkah yang ke-13 bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Kita bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Dikerjakan sebagaimana rakaat pertama, namun bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat daripada sebelumnya. Kemudian langkah yang ke-14 yaitu duduk tasyahud, lalu salam. Untuk selanjutnya yaitu tata cara sholat Id. Kita saksikan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat walafiat ya. Ketemu lagi di channel Nazar Farizi. Dalam kesempatan kali ini,
kita akan membahas tentang tata cara sholat Idul Fitri. Bagaimana sih tata cara pelaksanaannya? Apa saja yang harus dilakukan? Apakah sama dengan sholat biasa? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like dan subscribe video ini, kemudian bagikan kepada teman-teman yang lain ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tata cara sholat Idul Fitri itu disunahkan banyak membaca takbir, tahmid, dan tasbih. Sholat Idul Fitri tidak diawali dengan azan dan iqomah, melainkan dengan seruan as-sholatu jami'ah, yakni seruan untuk melaksanakan sholat berjamaah yang dikumandangkan oleh Bilal. Sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah mu'akkadah atau sunnah yang dikuatkan, yang menjadi salah satu syiar keagamaan agama Islam. Kemudian sholat Idul Fitri disunahkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, dewasa maupun anak-anak, sedang di kediaman maupun sedang bepergian atau musafir, baik secara berjamaah maupun secara sendiri. Nah, sholat Idul Fitri sangat disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang, masjid, musola, dan tempat lainnya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar lebih afdol, kita sebagai muslim perlu mengetahui tata cara sholat Idul Fitri dan niatnya agar bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah yang dilakukan setahun sekali ini dengan baik dan benar. Oke, langsung saja ya. Kita akan bahas tentang tata cara sholat Idul Fitri. Yang pertama adalah membaca niat sholat Idul Fitri. Namun yang perlu dipahami, niat ini adalah pekerjaan hati. Kita bisa mengucapkannya atau melisankannya untuk menguatkan niat kita. Nah, untuk niat sholat Idul Fitri adalah sebagai berikut. Jika menjadi imam, niatnya usolli sunnatal Idul Fitri rok'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Jika sebagai makmum, niatnya adalah usolli sunnatal Idul Fitri rok'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah membaca takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian yang ketiga adalah membaca doa iftitah sebagaimana biasanya. Kemudian yang keempat, membaca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dan di antara tiap takbir itu dianjurkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang kelima adalah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang keenam, setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama, disunahkan untuk membaca surat Qaf atau surat Al-A'la. Nah, akan tetapi jika kalian belum hafal, boleh kok surat-surat yang lainnya juga. Kemudian yang ketujuh, kita melakukan ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Kemudian yang kedelapan, pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan. Takbir 5 kali tersebut di luar takbir saat berdiri atau takbir qiyam.
dan di antara tiap takbir disunahkan membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah itu, yang kesembilan, membaca surat Al-Fatihah. Nomor 10, setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan untuk membaca surat pendek yaitu surat Al-Ghasyiyah. Sekali lagi, jika belum hafal, kalian bisa membaca surat-surat pendek yang lainnya ya. Kemudian yang ke-11, kita bisa ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam. Nah, setelah salam, disunahkan untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri. Khutbah Idul Fitri tidak perlu panjang, cukup memenuhi rukunnya saja. Apa itu rukunnya? Yang pertama, membaca hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat. Kemudian membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah wasiat takwa dan berdoa untuk memohon ampunan. Demikian pula khutbah yang keduanya. Nah, jika kalian sudah yakin bahwa seluruh keluarga bebas dari virus, maka boleh bersalaman dan saling memaafkan. Kemudian, jika kalian sendiri tanpa ada teman lain untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka cukuplah sholat sendiri seperti sholat Idul Fitri dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua tanpa ada khutbah. Ya, itu tata cara sholat Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah tata cara sholat jenazah. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma
لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ya, demikianlah praktek ibadah dalam Islam ya, yang dimulai dari praktek tayamum, kemudian praktek berwudu, praktek sholat wajib, itu sholat subuh, kemudian sholat istisqa, sholat minta hujan, kemudian sholat gerhana, sholat jenazah yang terakhir ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita yang belum memahami bisa jadi paham ya, yang lupa-lupa bisa ingat kembali bagaimana tata cara beberapa ibadah yang disyariatkan. Demikian, nanti silakan mahasiswa meresum semua materi yang ada pada video tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.